I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Ya, selamat siang. Ya, perkenalkan nama saya Prasetyo dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi di sini kami ada tugas kepemimpinan. Iya. Yang pertama itu kami ingin menanyakan bagaimana peran pemimpin dalam mendelegasikan tugas kerja atau poin apa yang tidak bisa didelegasikan. Kalau ditanyakan bagaimana perannya, kalau seorang pimpinan tentu perannya ya dalam mengambil keputusan, dalam mengawasi dan juga dalam melihat kinerja, ya, tetap mengevaluasi kinerja dari rekan-rekan. Itulah seorang pimpinan. Khusus abang sendiri nih selaku pimpinan, ya. Memberikan putusan ya itu termasuk dari tugas dari pimpinan. Ya, tentu putusan yang diambil juga tidak boleh harus sembarangan apa yang diputuskan. Terus juga mengevaluasi semua kegiatan. Ya, itu juga bagian dari tugas seorang pimpinan. Nah, untuk kemajuan organisasi tersebut. Lalu mengawasi setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh rekan-rekan atau organisasi yang abang pimpin saat ini. Perihal masalah apa saja yang tidak bisa didelegasikan. Iya, Didelegasikan. Kalau ditanya apa saja yang tidak bisa, semua bisa saja didelegasikan kepada ya rekan-rekan abang atau kepada organisasi ini sendiri gitu. Tidak ada yang tidak bisa. Itu tergantung bagaimana rekan-rekan abang menyikapi hal itu, karena semua pasti berkompeten dalam setiap wewenang ataupun tugas-tugas yang akan diberikan. Jadi itu semua bisa saja sih. Terus bang, apa peran pemimpin dalam mengambil keputusan sebuah organisasi? Ya, perihal masalah mengambil keputusan ya seperti yang abang sampaikan tadi. Dalam mengambil keputusan merupakan tugas dari seorang pimpinan, dan tentu keputusan itu tidak bisa sembarangan saja. Kalau mengambil keputusan sendiri tentu harus sesuai dengan yang nyatanya, yang semestinya gitu. Jadi keputusan yang diambil ini bukan semata-mata hanya untuk kepribadian saja seorang pimpinan, tapi memang untuk keseluruhan, untuk kemajuan organisasi ini. Terkhusus di SEMAF itu ada divisi-divisi atau bagian bidang-bidang. Jadi setiap rekan-rekan abang itu masuk ke dalam setiap divisi-divisi tersebut. Jadi mereka semua sudah punya amanah-amanahnya sendiri, sudah punya tugas-tugasnya masing-masing di divisi mereka. Nah, kalau seandainya dalam misalnya contoh dalam mereka membuat kegiatan di divisi A misalnya, mereka pasti konfirmasi terlebih dulu kepada abang. Nah, ini cocok tidak, cocok tidak. Nah, itulah, dan itu abang musyawarahkan juga dengan divisi yang lain. Nah, setelah itu barulah abang keputusan. Biasanya seperti itu keputusan. Terus bang, bagaimana jika ada masalah atau cara menyelesaikan masalah tersebut? Kalau ditanyakan bagaimana cara menyelesaikan masalah, kalau ada masalah dalam mengambil keputusan. dalam mengambil keputusan, jikalau ada Apakah ada masalah dalam mengambil keputusan? masalah dalam mengambil keputusan, mungkin kalau ditanya itu ada pasti juga masalah dalam mengambil keputusan. Misalkan contohnya ketika mengambil keputusan itu ternyata kedepannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu juga menjadi permasalahan nanti. Makanya itu abang tidak mau mengambil putusan itu berdasarkan keinginan abang saja. Iya, jadi ditanyakan dengan rekan-rekan semua. Jadi kalau seandainya ada kegagalan nanti tidak sesuai dengan harapan, yaitu kesepakatan bersama jadinya, bukan hanya putusan dari abang pribadi saja. Gitu. Ya itulah cara menyelesaikannya juga. Terus bang, apa tantangan dan hambatan dalam mengambil keputusan tersebut? Kalau ditanya tantangan dan hambatannya, ya kalau tantangannya itu, ya itulah tadi. Kalau takutnya tidak sesuai harapan tadi, tidak sesuai harapan, jadi semuanya menjadi kurang semangat jadinya. Yang awalnya sudah diatur semuanya sebaik mungkin, tapi tidak sesuai harapan. Kalau dibilang hambatan ya, selama abang memimpin ini, mungkin kalau mengambil keputusan, hambatan-hambatannya ya mungkin izin lah, perihal masalah izin juga ya, karena setiap kegiatan yang akan kami lakukan itu juga harus izin pada pimpinan fakultas. Terima kasih bang. Oke, sama-sama. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Boleh perkenalkan dirinya beserta jabatannya? Saya
namanya Dewi Siregar, Kepala Sekolah SD Negeri 28 Aikraso. Jabatan saya menjadi kepala sekolah pada saat ini. Nah, di sini kami ada tugas mata kuliah kepemimpinan mewawancarai kepala sekolah. Nah, pertanyaan yang pertama itu, bagaimana peran pemimpin dalam mendelegasikan tugas kerja? Tugas pemimpin melegasikan tugas kerja harus tegas, loyalitas, mengerjakan hal-hal yang penting, mengawasi kinerja, memberdayakan karyawan atau guru, memotivasi kejujuran, membutuhkan kejujuran. Nah, soal selanjutnya, yang kedua itu, apa poin yang tidak bisa didelegasikan? Mengambil keputusan untuk tiap-tiap masalah. Yang kedua, jangan mendelegasikan apapun yang tidak kamu mengerti. Yang ketiga ada, apa peran pemimpin dalam mengambil keputusan? Mengambil keputusan, menerapkan gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dan berbagai jenis pertimbangan yang tidak diperhitungkan secara matang. Baik, yang ketiga, yang keempat, bagaimana jika ada masalah dalam mengambil keputusan dan apa cara untuk menyelesaikannya? Identifikasi keputusan yang perlu diambil, mengumpulkan informasi yang relevan, cara solusi alternatif, mempertimbangkan bukti atau masalah, pilih dari sejumlah alternatif, mengambil tindakan. Yang kelima atau yang terakhir itu, apa tantangan dan hambatan dalam mengambil keputusan? Hambatan dalam mengambil keputusan itu keraguan-raguan, keliru memahami informasi, kurang tepat waktu, informasi yang berlebihan atau terlalu dekat atau terlalu sedikit. Baik, terima kasih Bu.